Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khairana. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ya pembelajaran, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita ya. Tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 4, menyayangi hewan. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan ringkasan materi ya dari subtema 4 ini, yaitu dia ringkasan materi Mapel Bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan PJOK. Nah, jadi nanti Ustazah akan menyampaikan ringkasan materi mulai dari pembelajaran 1, dari pembelajaran 2 sampai pembelajaran 6, mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan PJOK. Ya, jadi Ustazah ringkaskan semuanya ya. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di subtema 4 ini ya, pelajaran Bahasa Indonesia, kita itu belajar ya tentang cara merawat hewan ya. Cara merawat hewan. Nah, di sini Ustazah tampilkan ya cara merawat kelinci. Bagaimana cara merawat kelinci? Ya, jadi memelihara kelinci itu cukup mudah untuk dilakukan. Langkah-langkahnya, yang pertama itu memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Jadi biasanya itu umurnya adalah 2 tahun. Kemudian menyiapkan kandangnya ya, menyiapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Jadi kita itu harus menyiapkan kandangnya ya. Selanjutnya, kandang kelinci itu dibuat sesuai ukuran badannya ya. Selanjutnya, bahan kandang itu sebaiknya terbuat dari kayu ya. Kemudian kandang itu diberi alas jerami agar mudah dibersihkan ya. Selanjutnya, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Jadi setiap 2 hari sekali itu kita harus membersihkan kandangnya supaya tetap bersih. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang ya. Jadi setelah kita membersihkan kandang, tangan kita itu harus kita cuci menggunakan sabun. Selanjutnya, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Kemudian sediakan ya air minum dalam wadah ya. Jadi kita itu harus menyediakan air minum ya. Air minumnya itu kita letak di dalam wadah. Kemudian ganti air minum itu setiap hari. Selanjutnya, beri makan dan minum secara rutin. Jadi kita harus memberi makan dan minum kelinci itu secara rutin supaya apa? Ya, supaya hewannya itu kelincinya itu tidak sakit. Kemudian, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Jadi, kalau badan kelinci itu sudah terlihat kotor ya, maka segera kita mandikan supaya kelinci peliharaan kita itu tetap bersih. Selanjutnya ya, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Jadi kita menggunakan air hangat ya untuk memandikan kelinci. Ini adalah ya cara merawat kelinci. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat bukunya di halaman 168 ya. Tahukah anak-anak ya cara memelihara hewan lainnya? Ya, jadi untuk mencari informasi tentang cara merawat hewan lainnya itu ya, ataupun ya untuk mengetahui suatu informasi ya, yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada orang yang paham tentang informasi tersebut ya. Dengan cara apa? Dengan cara mewawancarainya.
Nah, jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita itu harus membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kalau sudah membuat daftar pertanyaan, lalu kita bisa mewawancarai orang yang paham tentang perawatan hewan ya. Bisa contohnya seperti mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumah. Nah, selanjutnya ini membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, perhatikan ya nak, gambar yang Ustazah berikan ini ya, ayo amati. Nah, perhatikan gambar ini adalah toko ikan. Jadi dari gambar ini ya, dari keempat gambar ini bisa kita buat sebuah cerita. Contohnya ya, Ustazah buat Ali pergi ke toko ikan. Nih dia dari gambar pertama ya. Ali pergi ke toko ikan untuk membeli makanan ikan. Jadi setelah membayar makanan ikan, Ali langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Ali langsung memberi makan ikan-ikannya. Ini dia ya. Ali terlihat begitu gembira. Setelah memberi makan ikan-ikannya, Ali tidak lupa membersihkan akuarium tempat ikan-ikannya dipelihara. Nah, ini adalah cerita dari gambar keempat ini ya. Selanjutnya ini adalah pelajaran SBDP ya nak. Jadi di pelajaran SBDP ini kita belajar tentang mengetahui ya, teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, yang pertama itu adalah teknik potong. Apa itu teknik potong? Jadi teknik potong itu adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Nah, caranya itu bisa dia digunting, disayat, dicacah, dibelah, dipotong, diraut, digergaji, disobek, ataupun diiris. Ini adalah cara ya teknik potong. Selanjutnya itu teknik lipat. Apa itu teknik lipat? Teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas ya, yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekat. Nah, kira-kira kerajinan tangan yang menggunakan teknik lipat itu apa ya contohnya? Ya, contohnya itu kita bisa membuat pesawat dari kertas. Itu contohnya ya, itu kita menggunakan teknik lipat. Selanjutnya yang ketiga itu teknik sambung. Nah, teknik sambung itu adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Ini adalah teknik sambung. Nah, caranya itu ya, cara teknik sambung itu bisa dia dilem atau direkatkan, kemudian di staples, kemudian di solder, dipalu, disekrup, dilas, diikat, dijahit, dan dianyaman. Ini adalah cara melakukan teknik sambung. Selanjutnya ini adalah contoh ya, membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Anak-anak itu juga bisa melihat bukunya di halaman 177 ya nak. Jadi alat yang disiapkan ya, alat dan bahan yang disiapkan itu adalah kardus bekas, kemudian kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Selanjutnya lem kertas, gunting, stik es krim atau bambu ataupun kayu bekas.
Selanjutnya pensil atau pena atau spidol kecil. Ini adalah alat-alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat boneka ayam dari kardus bekas. Bagaimana cara membuatnya? Ini dia cara membuatnya. Yang pertama sekali, anak-anak itu siapkan kardus bekas. Kemudian ya, setelah disiapkan kardus bekas ya, buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam. Ya, bisa melihat bukunya di halaman 178. Selanjutnya, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Yang keempat, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Jadi setelah kita jiplak polanya, maka kita gunting pola-pola yang sudah kita gambar di karton tadi ya. Selanjutnya ya, yang kelima, tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Yang keenam, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Yang ketujuh, ya, tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Selanjutnya, yang kedelapan, tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Nah, ini adalah cara membuat apa tadi? Ya, membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN ya, mata pelajaran PPKN. Nah, di sini kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Jadi, Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Jadi, semua berbagi tugas untuk memelihara hewan peliharaan. Jadi, Umi ya bertugas membeli makanan kelinci. Jadi, setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Jadi, setiap hari Ahad, Dayu dan Abi membersihkan kandang kelinci. Jadi, Abi ya bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Jadi, setiap anggota keluarga Dayu itu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Jadi, bekerja sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan ya. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Ini tadi adalah teks ya tentang kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Nah, kita lanjut ya. Setiap orang itu memiliki profesi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Apa itu profesi dan pekerjaan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa itu profesi dan apa itu pekerjaan? Ada yang tahu anak-anak? Ya. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan. Ya. Selanjutnya contohnya itu adalah guru, dokter, petani dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ya dari profesi. Selanjutnya, pekerjaan itu adalah suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu seperti petani, pekerjaannya itu membajak sawah. Tadi petani ini adalah sebuah profesi ya, tapi pekerjaannya itu adalah membajak sawah. Selanjutnya, dokter, pekerjaannya itu memeriksa orang sakit dan lain-lain. Nah, setiap orang memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Jadi bekerja bersama-sama dalam melakukan pekerjaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan.
Apa itu peran dan tugas? Ada yang tahu anak-anak? Ya, peran adalah suatu posisi atau kedudukan dalam menjalankan sebuah tugas. Contohnya, pelajar tugasnya itu menuntut ilmu. Kalau guru tugasnya itu mengajarkan ilmu dengan baik. Nah, untuk dapat menjadi kelompok terbaik, ya, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Jadi melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Jadi ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari ya. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Jadi di sini ada contoh dari peran ya. Yang pertama ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya itu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada yang perannya sebagai guru. Tugasnya itu mengajarkan ilmu dengan baik. Kemudian ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya itu menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya ya, petugas penerima tamu di sekolah. Tugasnya itu memberikan informasi dan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Selanjutnya ada petugas kebersihan lingkungan sekolah. Itu tugasnya adalah membersihkan dan memastikan kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian ada nelayan. Tugasnya itu menangkap ikan. Dan yang terakhir ada pedagang ya. Tugasnya menjual berbagai macam barang dagangan. Nah, sekarang kita belajar PJOK ya. Jadi di pelajaran PJOK ini kita belajar tentang gerak non-lokomotor, yaitu gerakan mendorong dan menarik. Jadi gerak non-lokomotor sudah Ustazah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, gerak mendorong itu adalah menolak dari bagian belakang atau bagian depan. Contohnya itu mendorong tembok. Sedangkan menarik ya, menarik adalah gerakan menghela supaya dekat, maju, ke atas, keluar. Contohnya itu permainan tarik tambang. Nah, ini adalah contoh gerakan menarik. Ini dia ya. Ini adalah gambar gerakan menarik. Kemudian contoh gerakan mendorong. Ini dia, seperti ini gambarnya ya. Gerakan mendorong. Bagaimana cara melakukan gerakan menarik dan mendorong? Nih, lakukan seperti tahapan berikut ini. Maka kita itu harus memilih teman pasangan yang seimbang ya. Yang besar badannya sama, tinggi badannya sama ya. Jadi kita harus mencari teman pasangan yang seimbang. Kemudian berdirilah secara berhadap-hadapan dengan Ustazah ulangi ya. Berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Selanjutnya, beri tanda posisi masing-masing. Kemudian, kegiatan pertama, kamu itu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Jadi ini anak-anak ya saling dorong-mendorong ya, saling dorong-dorongan ya. Kemudian lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Jadi kegiatan kedua ya, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisi. Nah, kalau yang tadi ya, yang pertama itu anak-anak itu sama-sama saling
mendorong. Jadi kegiatan kedua itu anak-anak sama-sama saling tarik menarik. Nah, lakukan secara bergantian. Ini adalah contoh ya, melakukan gerakan mendorong dan gerakan menarik. Jadi semakin kuat bertahan, artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Dan apabila ada materi yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Ustazah. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.